Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gede Yuda Pradana, NIM F1D 0113-036. Pada pagi hari ini saya akan membawakan judul TA1 saya, yaitu Sistem Informasi Monitoring, Penjualan dan Stok Berbasis Web pada Finifit Club. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah latar belakang. Jadi, pengelolaan data dan informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu bisnis. Proses bisnis terus mengalami perubahan mengikuti kebutuhan zaman, sehingga diperlukan pengembangan sistem informasi yang ada untuk tetap mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, aplikasi berbasis web saat ini lebih diminati dibanding aplikasi yang masih berbasis desktop. Hal ini berkaitan dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi internet yang dapat diakses di mana saja. Untuk menjalankan aplikasi berbasis web dibutuhkan koneksi internet. Ini membuat aplikasi berbasis web lebih diminati karena dapat diakses di mana saja, tidak seperti aplikasi desktop yang terbatas pada laptop atau PC. Nah, Finifit Club merupakan penyedia layanan jasa di bidang kesehatan, terutama menyediakan jasa personal trainer bagi masyarakat yang ingin melakukan program dieting. 3 jasa utama yang disediakan oleh Finifit Club antara lain personal trainer, yang kedua adalah nutrisi untuk asupan selama program dieting, yang ketiga adalah olahraga. Nah, macam-macam olahraga yang disediakan seperti zumba, senam, futsal, bulu tangkis, yoga, ada jogging, workout, serta lintas alam. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan wawancara oleh pemilik serta karyawan Finifit Club, bahwa Finifit Club sebagai sebuah tempat usaha memiliki beberapa permasalahan pada bagian pencatatan transaksi serta penghitungan stok. Nah, sampai saat ini, setiap pencatatan transaksi dilakukan secara manual. Transaksi barang hanya dicatat pada kertas, lalu laporan-laporan yang sudah ditulis oleh admin akan disalin kembali dan dicatat di buku besar. Terkadang terjadi kesalahan seperti customer yang lupa membawa kartu keanggotaan yang menyebabkan kesalahan pada perhitungan jumlah konsumsi customer tersebut. Dan juga dalam perhitungan barang ada catatan yang rusak, serta terdapat redundansi di catatan tersebut, sehingga menyebabkan kerugian materi pada Finifit Club. Selain itu, permasalahan yang muncul adalah pertukaran data dan informasi yang selama ini sangat lambat, karena harus melakukan pengecekan di buku catatan secara manual, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian informasi dan kehilangan data. Berdasarkan permasalahan yang ada, SDLC dengan model RAD merupakan solusi untuk membangun sistem informasi berbasis web yang bisa diakses di mana saja dengan mudah. Kemudahan memonitoring stok dan data transaksi di mana pengguna hanya membutuhkan koneksi internet serta browser. Terlebih lagi, sistem informasi berbasis web bisa diakses melalui web browser pada smartphone. Nah, berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web dengan metode System Development Lifecycle (SDLC) menggunakan model Rapid Application Development. Yang kedua, bagaimana membangun sistem inventory stok barang yang dapat memberikan informasi yang lebih cepat dari sistem yang lama. Selanjutnya, batasan masalah. Terdapat 4 batasan masalah. Yang pertama, pada sistem informasi ini, pengguna tidak dapat melakukan transaksi pembayaran. Jadi tidak bisa menggunakan sistem informasi ini untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, pengguna dari sistem informasi ini yaitu pegawai atau karyawan Finifit Club dan customer Finifit Club. 3. Tidak membahas keamanan pada sistem informasi ini. Dan yang keempat, sistem ini menghasilkan laporan data inventory yang menampilkan informasi meliputi barang masuk dan barang keluar, jumlah stok barang, dan transaksi pembayaran pelanggan. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah merancang dan membangun sistem informasi monitoring penjualan stok berbasis web dengan menggunakan SDLC dengan metode RAD pada Finifit Club. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang sehingga dapat memberitahu tentang jumlah stok barang yang ada di gudang dengan lebih cepat dari sistem yang lama. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tinjauan pustaka. Ya, di sini adalah gambar diagram tinjauan pustaka yang saya gunakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang RAD. RAD atau Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang menekankan siklus perkembangannya yang pendek, singkat, dan cepat. Nah, kelebihan RAD sendiri adalah pengembangan yang cepat, adanya prototype, dan yang ketiga, pengurangan penulisan kode yang kompleks dikarenakan reuse kode yang sudah ada. Nah,
RAD memiliki 3 tahapan, yaitu perancangan syarat-syarat, kedua workshop desain RAD, dan yang ketiga implementasi. Pada workshop desain RAD ini terdapat 2 tahap lagi. Yang pertama, bekerja dengan pengguna untuk merancang sistem. Yang kedua adalah membangun sistem. Jadi ketika pembangunan sistem dan itu tidak disetujui oleh pengguna, akan kembali didiskusikan. Nah, sehingga ketika perancangan dan pembangunan itu sudah diterima oleh pengguna, maka baru akan dilanjutkan kepada implementasi. Nah, di sini yang pertama itu seperti tadi, tahap pertama yaitu requirement planning. Dalam tahap ini diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan sistem, yaitu dengan mengidentifikasikan kebutuhan informasi dan masalah yang dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan-batasan sistem, kendala dan juga alternatif pemecahan masalah. Analisis digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dan juga untuk mengetahui aktivitas apa saja yang ada dalam sistem tersebut. Jadi di tahapan pertama ini ada 3 ya yang dilakuin. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini saya lakukan yang pertama observasi. Observasi yang dilakukan oleh saya adalah mengamati secara langsung bagaimana proses pengelolaan data stok barang dan juga data penjualan. Hasil yang didapat dari observasi yang dilakukan adalah adanya kesalahan catatan transaksi penjualan akibat sulitnya dalam membaca tulisan tangan. Lalu yang kedua adalah wawancara. Pada wawancara yang dilakukan di Vineville Club dengan pemiliknya yaitu Devila Rasanti, dijelaskan tentang proses pencatatan dan serta pengelolaan stok barang dan data transaksi yang masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan proses yang cukup lama dan menyalin data pesanan yang ke dalam buku besar, lalu kesulitan-kesulitan lainnya. Oke, yang ketiga dari requirement planning adalah studi literatur. Jadi pada penelitian ini saya melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan data dari berbagai jurnal, paper, skripsi maupun sumber yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian saya. Ini dilakukan untuk memiliki tujuan untuk melihat kekurangan serta kelebihan yang ada pada jurnal, paper, skripsi maupun sumber lainnya yang tadi, yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem yang akan saya bangun. Tahap yang kedua adalah desain workshop, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Kemudian membuat desain proses bisnis dan desain pemrograman untuk data-data yang telah didapatkan dan dimodelkan dalam arsitektur sistem informasi. Nah, selanjutnya implementation. Setelah desain workshop dilakukan, selanjutnya sistem diimplementasikan ke dalam bentuk yang dimengerti oleh mesin, yang diwujudkan dalam bentuk program atau unit program. Tahap implementasi merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Sekarang kita masuk ke metode penelitian. Ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga pengembangan sistem menggunakan metode RAD prototyping. Di sini dibagi 2 ya, yaitu perancangan desain dan diskusi dengan customer. Dan tahap terakhir atau tahap 4 yaitu testing system atau implementasi. Kita bahas satu persatu. Pengumpulan data. Seperti yang tadi saya bahas, saya melakukan 3 cara dalam pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah studi literatur. Nah, di tahap kedua analisis kebutuhan. Yang pertama adalah saya lakukan adalah analisis sistem yang lama. Jadi analisis sistem yang lama ini kita untuk mengetahui apa saja permasalahan yang ada pada sistem yang lama, serta membangun sistem yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dari sistem yang lama tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan data. Di sini terdapat 2 tahapan ya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional. Nah, di sini analisis kebutuhan fungsional dibagi menjadi 2, yaitu adalah analisis kebutuhan sistem dan analisis kebutuhan data. Sedangkan di analisis non fungsional, yang pertama adalah analisis atau
kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya adalah kebutuhan perangkat keras. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap ketiga, tahap pengembangan sistem dengan metode RAD prototyping. Oke, di sini masuk langsung saja. Di sini adalah desain database. Nah, di sini terdapat 18 tabel ya, teman-teman, yang bisa teman-teman lihat di gambar. Dan ini adalah RAD workshop. Di sini adalah kelas diagramnya. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar. Oke, di sini adalah use case diagramnya ya. Terdapat 4 operator berbeda yang memiliki akses yang berbeda-beda pula, di mana owner hanya bisa mengakses laporan untuk melihat laporan. Kedua adalah pelanggan yang hanya bisa mengakses data menu atau pilihan menu. Nah, di sini sales bisa mengakses 3, yaitu lihat order, kemudian lihat penjualan, dan lihat data barang. Dan yang 4, admin yang memiliki hak akses untuk semua tahapan yang ada. Oke, di sini activity diagramnya ya. Di sini activity diagram loginnya. Jadi yang pertama, sistem akan menampilkan form login, lalu pegawai atau karyawan atau sales sendiri mengisi username dan password. Jika benar, pesan berhasil login akan ditampilkan oleh sistem, atau jika tidak, akan kembali ke form login untuk mengisi username dan password. Nah, jika tadi sudah benar, maka langsung mengarah ke form home atau form beranda atau form utama. Lalu di sini adalah activity diagram kelola data pembelian. Setelah melakukan login tadi, admin atau pengguna memilih untuk menambahkan data pembelian. Lalu sistem akan menampilkan form pembelian barang. Lalu pengguna akan mengisi form. Lalu sistem akan menampilkan simpan data pembelian barang ke database. Lalu akan menampilkan data pembelian barang. Nah, di sini pengguna bisa melihat hasilnya, lihat data pembelian barang. Nah, lalu ada pilihan apakah akan menghapus atau tidak. Apabila admin menghapus data pembelian tadi, maka sistem akan menghapus data tersebut. Jika tidak, sesi akan berakhir. Di sini ada activity diagram kelola data barang. Yang pertama adalah setelah melakukan login, pengguna atau admin memilih untuk atau memencet tombol tambah data barang, dan sistem menampilkan form barang. Lalu admin mengisi form tersebut. Sistem menyimpannya data ke dalam database. Lalu sistem menampilkan data tersebut yang bisa dilihat oleh admin dan sales. Nah, di sini perbedaannya, admin bisa menghapus data barang tersebut, sedangkan sales tidak bisa. Sales hanya bisa untuk melihat saja. Nah, di sini ada activity diagram kelola data menu, dimana setelah melakukan login, admin atau pengguna mencet tombol info paket menu atau input paket menu. Nah, sistem menampilkan form tersebut, lalu admin mengisi form tersebut. Setelah itu, admin menyimpan dan sistem melakukan penyimpanan data paket menu ke database. Setelah itu, sistem akan menampilkan info paket menu tersebut. Di sini pelanggan bisa melihat info atau paket menu tersebut, tapi tidak bisa melakukan penghapusan. Sedangkan admin bisa melakukan penghapusan atau tidak. Jadi kalau admin memilih untuk menghapus, maka sistem akan menghapus data tersebut. Jika tidak, sesi akan berakhir. Di sini adalah activity diagram kelola data order. Jadi setelah melakukan login, admin atau pengguna mencet tombol tambah data order. Lalu sistem akan menampilkan form order. Nah, admin lalu mengisi form order tersebut. Sistem akan menyimpan data order tersebut ke dalam database, lalu akan menampilkannya. Nah, di sini sales
bisa lihat data order tersebut, tapi tidak bisa melakukan penghapusan data tersebut. Sedangkan admin memiliki akses untuk menghapus data order tersebut atau tidak. Jika ingin menghapus, maka sistem akan menghapus data order tersebut. Jika tidak, sesi akan berakhir. Nah, di sini ada activity diagram kelola laporan, di mana admin setelah login melakukan atau memencet tombol pilih menu laporan. Sistem menampilkan jenis laporan dan admin atau pengguna memilih jenis laporan tersebut. Nah, sistem akan menampilkan proses data inputan dan menampilkan laporan. Lalu admin bisa melihat laporan tersebut dan owner juga bisa melihat laporan tersebut. Lalu sesi akan berakhir. Yang selanjutnya adalah implementasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat adalah form login dari sistem informasi yang akan dibuat, di mana dibutuhkan username dan password untuk bisa mengakses lebih jauh lagi. Nah, setelah berhasil masuk, kita bisa memilih master dan menginput data karyawan. Di sini adalah form input karyawan. Nah, ini adalah form input level atau form jabatan. Jadi setiap karyawan memiliki jabatan, misalnya saja senior sales atau junior sales. Di sini form input data pelanggan. Jadi data-data pelanggan disimpan dan dimasukkan di form ini. Nah, ini form input data user. Jadi pengguna aplikasi, khususnya karyawan. Yang ini adalah form input data sales, di mana berisi ID karyawan dan ID sales yang tadi. Nah, ini adalah form input detail barang, berisi detail-detail barang yang dijual di Vinaya. Misalnya saja kode barang, ID barang, dan atribut-atribut lainnya. Selanjutnya adalah form input detail menu, diambil dari form sebelumnya yang berisi data-data barang dan harganya. Lalu di sini ada input harga barang. Nah, yang ini adalah form input master menu. Jadi di sini adalah untuk master dari menu yang ada. Lalu adalah form input pembelian barang. Jadi form input pembelian barang ini adalah pembelian barang yang dilakukan oleh sales kepada supplier. Nah, di sini adalah form input penjualan barang. Di sini adalah penjualan barang di mana customer melakukan pembelian. Di sini adalah form inputnya bagi admin yang mencatat. Di sini form input data supplier, di mana data-data supplier barang Vinaya dicatat di sini. Lalu ada form input order, di mana order yang dilakukan oleh Vinaya sendiri kepada supplier. Di sini ada form input return pembelian. Jadi jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam barangnya bisa diretur. Jadi form input return pembelian ini antara supplier dan pihak Vinaya-nya. Lalu form input return penjualan di sini adalah sama seperti tadi, return penjualan oleh customer dan Vinaya Fit Club. Nah, yang terakhir adalah form laporan. Di sini adalah untuk menampilkan laporan data stok dan laporan penjualan yang dapat dilihat oleh owner. Nah, pengujian di sini saya lakukan ada dua ya, yaitu black box dan white box saja. Oke, sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Selamat pagi.